Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khuzil afwa wa amru bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. Hamba Allah yang mulia, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, menutup malam Ramadan, seluruh umat Islam mengundangkan tahmid, tahlil sebagai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah memasuki fase kemenangan. Mereka telah kembali kepada fitrah insani karena sebulan penuh di bulan Ramadan mereka telah memperjuangkan melawan hawa nafsu, mengendalikan diri untuk membentuk karakter kepribadian yang mulia, di mana mudah-mudahan kita semua mendapatkan derajat ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah yang mulia, di sepanjang bulan Ramadan setiap umat Islam yang mukminin telah menunaikan ibadah puasa sebagai sebuah kewajiban karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ditilik dari asbabun nuzul, surah ini turun pada bulan ke-18 yaitu tahun 2 Hijriah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka pada bulan yang ke-18 beliau menerima perintah ini. Pada bulan yang ke-19 yaitu bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, seluruh para sahabat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah puasa. Rasulullah telah mempertegas di dalam hadis yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang berbentuk seorang laki-laki yang bertamu dengan beliau. Malaikat tersebut mempertanyakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad menjawabnya, Islam itu ada 5, salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Sadaqta ya Rasulullah, Anda benar wahai Rasulullah. Singkat cerita hadis ini, para sahabat terheran-heran, kenapa ini orang tiba-tiba datang bersimpuh di hadapan Rasulullah, kedua lututnya didekatkan dengan kedua lutut Rasul, dan kedua telapak tangannya diletakkan di paha Rasul dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda munculnya hari kiamat. Dalam hadis inilah bahwa salah satu kewajiban kita menunaikan ibadah puasa itu sendiri. Kemudian di waktu siang kita menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan menghindarkan diri dari segala bentuk perbuatan yang tercela yang dapat mengurangi nilai pada pahala puasa kita sendiri. Eksistensi Ramadan sebenarnya adalah syarat makna karena ada hikmah terkandung di dalamnya, di mana setiap orang yang berpuasa dilatih
dan belajar menahan hawa nafsu, bersyukur dan istiqamah dalam beribadah. Pengendalian nafsu itu ringan namun berat, bahkan lebih berat dari perang Badar yang dialami oleh Rasulullah dengan para sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah sidang jamaah rahimakumullah. Di dalam perang Badar, pasukan Rasulullah SAW hanya berjumlah 313 orang melawan lebih daripada 1000 kafir Quraisy. Tetapi Allah menyatakan peperangan tersebut adalah dimenangkan oleh Muhammad SAW. Ketika usai perperangan ini berjalan pulang, Rasul mengatakan bahwa raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Para sahabat terheran-heran, bagaimana itu Rasulullah? Apakah kita benar-benar kembali dari perang yang kecil kepada sebuah peperangan yang besar? Kenapa begini? Karena para sahabat tidak pernah mengalami peperangan yang dahsyat selain daripada perang Badar. Jadi sahabat terheran-heran, ini peperangan yang besar kok Rasul mengatakan peperangan yang kecil. Benar kata Rasulullah, raja'na min jihadil asghar, kita kembali dari peperangan yang besar menuju peperangan yang besar, yaitu jihadun nafs, yaitu perang melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah yang mulia, sebulan penuh kita diedukasi dengan pengendalian nafsu agar memiliki entitas takwa, dengan memiliki karakter taat, istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengamalkan pesan-pesan Rasulullah, menumbuhkan kepedulian, rasa kemanusiaan, tidak angkuh serta sombong, namun lebih memilih rendah hati, tawadhu, berani menghargai diri sendiri, juga menghargai orang lain, sehingga komunitas manusia takwa adalah komunitas yang harmoni, komunitas yang damai, menjunjung tinggi kepedulian dari rasa kemanusiaannya. Dalam konteks Idul Fitri adalah sangat mulia sebagai perwujudan seorang insan yang telah kembali kepada fitrah dirinya, terlahir kembali untuk meminta maaf dan menerima maaf dari orang-orang di sekitar, sehingga kita mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah khatib bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khuzil afwa wa'muru bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah sebagai insan yang pemaaf. Perintahkanlah orang-orang untuk berbuat ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang merasa pintar padahal dirinya adalah jahil. Substansi saling memaafkan menjadi sesuatu yang amat penting dan amat berguna bagi pemenuhan dinamika kehidupan sosial kita, dan pada gilirannya perilaku ini akan dapat menebus dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'ti ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum innallaha ghafur wallahu ghafurur rahim. Surah An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang merasa memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kamu itu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, tidak akan memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampunimu, dan Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
hamba Allah yang mulia, komitmen para hamba Allah di hari kemenangan ini menjadi pertanda kebahagiaan, membesarkan Allah, mengecilkan nafsu serta kesombongan adalah sebuah sikap perubahan yang terpuji oleh siapapun yang mampu melakukannya. Untuk menjaga kesucian diri haruslah terbaik sebagai penghambaan nurani yang dalam terhadap pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Bukankah dalam salat seorang muslim berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang engkau kehendaki sesudah itu." Jeritan jiwa ini tentu saja sangat substansial sebagai entitas pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa syarat makna ini sekaligus menyadarkan mereka yang berdoa bahwa dirinya sangat kecil, tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di saat seseorang saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah dia lakukan, bertujuan untuk menguatkan kesucian kita, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang tidak menganiayamu. Sebenarnya meminta maaf itu adalah mulia, dan paling mulia adalah memberikan kemaafan itu sendiri. Pergunakanlah momentum Idul Fitri ini untuk memberikan kemaafan bagi siapa saja yang bersangkut paut dengan pribadi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah yang mulia, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Terutama kalau berbicara meminta maaf, mintalah maaf kepada kedua orang tua kita dengan penuh pengabdian tanpa batas. Mereka yang melahirkan serta mendidik kita di dunia ini. Bagi yang memiliki kedua orang tua saat ini, bersimpuhlah, doakanlah, serta harapkanlah bagaimana mereka telah mendidik kita sejak kecil. Usai salat Idul Fitri ini, bersegeralah untuk menemui kedua orang tua kita, karena merekalah yang telah mengedukasi diri kita sampai kita seperti ini saat ini. Akan tetapi bila mana orang tua kita tidak ada lagi bersama kita karena mereka di alam barzah sana, jangan lupalah selalu mendoakan mereka berdua, semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan kepada surga Jannatun Naim. Kita sebagai sibirin tulang dapat mengharungi kehidupan dunia ini lebih baik di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah yang mulia, keberadaan Idul Fitri sebagai momentum indah tidak sebatas sebagai ekspresi kegembiraan atas capaian spiritualitas dan sosial dalam talian harmoni vertikal kepada Allah dan pertalian harmoni horizontal kepada sesama umat manusia. Pertalian vertikal merupakan wujud kesadaran kepatuhan dalam taat secara totalitas, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah jangan menjadikan motivasi kita selama bulan Ramadan sebagai sebuah kewajiban atau relaksasi, tetapi jadikanlah itu sebagai komitmen untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi spiritualitas adalah puncak kesadaran manusia, tidak sebatas berorientasi material tetapi entitas spiritual. Ingatlah bagaimana tatkala sikap Aisyah, bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar.
apa yang seharusnya aku ucapkan, wahai Rasulullah? Rasulullah mengajari Aisyah, ucapkanlah, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak ada Rasulullah mengajarkan Aisyah untuk terjerumus kepada dunia material, tetapi tetap pada spiritualitas. Kenapa? Karena esensi spiritualitas itulah sesungguhnya ketika seseorang memiliki materialitas duniawi ini akan mampu hidup diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran di surga Jannatul Naim. Bagi setiap pribadi takwa syarat dengan karakter kepribadian suci lagi mulia, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana itu ditransformasikan dalam wujud pengembangan sumber daya kemanusiaan sebagai sikap kepedulian kemanusiaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah yang mulia, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Karakteristik kepribadian yang bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa sejatinya sebagai pelopor peningkatan keterampilan yang strategis dalam mengelola sumber daya manusia, yang memperhatikan keberlanjutan dalam atmosfer dinamika kehidupan manusia terkait dalam bidang religi, sosiokultural, ekonomi, matra etik lingkungan dan sebagainya. Mengapa ini diperlukan? Bahwa upaya transformasi dari nilai kefitrahan yang dimiliki seseorang itu adalah menjadi power terdahsyat untuk menggerakkan jalur pendidikan, pelatihan serta pengembangan karir, serta juga peningkatan kualitas etos kerja yang berbasiskan dengan semangat spiritualitas yang mendalam. Kita warga sepakat segenap bumi tanah alas yang baru saja menunaikan puasa di bulan Ramadan, yang telah menggapai Idul Fitri, jagalah nilai-nilai spiritualitas itu. Marilah kita tingkatkan pendidikan dan edukasi pada generasi akan datang. Karena tantangannya, ingatlah bahwa bagi generasi muda hari ini, pada tahun 2045, mereka mungkin berusia 40 atau 50 tahun, bersamaan dengan tahun emas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 40 tahun Aceh Indonesia damai. Aceh Indonesia sudah damai dalam 20 tahun, dan dalam 20 tahun ini putra-putri alas harus ambil bahagian bagaimana mendinamisir, bagaimana menggerakkan potensi sumber daya manusia, sumber daya insani agar berperan sehingga Aceh Tenggara betul-betul negeri yang subur dan makmur dan memiliki kepemimpinan yang tepat untuk menuju daerah yang mulia ini. Hamba Allah yang mulia, substansi ketakwaan itu pada prinsipnya dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Semangat kepetrian ini akan menghasilkan spirit efisiensi, meningkatkan sikap kepemimpinan karena manusia telah menggembleng dirinya sendiri melalui ritme Ramadan, tentu akan mampu menggerakkan emosionalitas kepemimpinannya terhadap orang lain, di mana sumbu kemanusiaan menjadi penting bagi entitas spiritual yang melekat pada diri ketakwaannya. Mereka yang telah sukses memanage dirinya menjadi pribadi takwa, meskipun bersifat relatif, tentu saja akan menjadi kreatif untuk mengelola potensi sumber daya manusia secara efektif, sehingga di lingkungan mereka yang berkarakter takwa diharapkan cerdas serta kreatif meniti pembangunan kemanusiaan berkelanjutan dalam ragam aspek berkehidupan, di antaranya aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan yang menjadi obsesi penting dari transformasi nilai Ramadan, serta kefitraan menyambut hari suci mulia karena telah membebaskan diri dari kekangan nafsu yang tidak terkendali yang dapat membahayakan bagi efisiensi pembangunan berkelanjutan. Problemnya, mampukah kita mewujudkannya sekaligus sebagai tantangan nilai dasar kemanusiaan dalam
konteks berfaedah bagi lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah yang mulia sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam konteks keberadaan setiap insan sebagai insan yang telah terlatih dengan spiritualitas Ramadan, yang berada di bumi sepakat segenap ini, sejatinya menjadi pelopor dan teladan, menunjukkan sikap moderat, menjunjung tinggi nilai entitas kemanusiaan. Jangan lupa, sebenarnya Aceh Tenggara adalah potensi warga yang sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa dan penganut agama lengkap di bumi sepakat segenap ini. Jadikanlah nilai-nilai fitri kita menjadi insan mengabdi, menjadi insan yang bisa bergaul, menjadi insan yang bisa membangun kohesivitas di antar sesamanya, menjadi insan yang mampu berkolaborasi serta bersinergi dalam membangun kohesivitas sosial sebagai spirit Ramadan, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang egaliter, masyarakat yang saling menghargai dan harmoni menuju kesejahteraan bersama. Bumi lembah alas dengan moto sepakat segenap kita kerina, sejatinya welfare jika mampu menerapkan nilai-nilai ketakwaan dan kepiterahan dalam bentuk nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamba Allah yang mulia sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Apa yang telah diinisiasi oleh Bapak PJ Bupati sebagai pemimpin yang mendesain program mewujudkan kesejahteraan dan warga yang apresiatif, bekerja kreatif menuju kesejahteraan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketulusan, nilai kejujuran untuk kehidupan harmoni, sekaligus menyingkirkan sikap angkuh, sikap sombong, sikap menang sendiri, bersikap individualistik, zalim terhadap diri sendiri dan terhadap lainnya, sehingga perwujudan kehidupan harmoni sosial itu jauh dari kenyataan. Di sinilah perlu ada kolaborasi yang sinergi antara pemimpin dan warga yang dipimpin. Insya Allah Aceh Tenggara ini akan lebih baik di masa akan datang. Di sinilah diperlukan kebersamaan, merawat ketakwaan, saling mengingatkan dengan tujuan harmoni sosial serta kesejahteraan berkehidupan yang berkeadaban itu dapat tercapai. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rabbal alamin. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.